Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang meminta hanya kepada Allah. Kali ini saya akan menyampaikan tema tersebut dalam sebuah kisah tentang Abu Muslim yang malu sekali meminta kepada selain Allah. Pada suatu hari Abu Muslim sampai ke rumahnya. Istrinya pun menyambutnya di depan pintu dengan wajah yang sedih. Istrinya berkata, "Tidak ada kayu bakar di rumah kita, wahai suamiku. Kita tidak punya apa-apa untuk menghangatkan tubuh kita yang menggigil ini." Abu Muslim menjawab, "Di dalam sakuku tidak ada sedinar pun uang, tidak ada sedirham pun uang untuk membeli keperluan kita." Maka istrinya berkata dengan nada yang tinggi, "Bagaimana bisa kamu mengeluh fakir, kamu tidak punya apa-apa, sementara kamu adalah orang yang paling dekat dengan khalifah. Kamu bisa menyampaikan semuanya kepada khalifah. Kamu bisa katakan kepada khalifah bahwa kita ini hidup fakir, kita tidak punya apa-apa. Aku yakin khalifah pasti akan memberikan bantuan kepada kita dan tidak akan membiarkan kita hidup fakir." Abu Muslim menjawab, "Nauzubillah istriku, aku berlindung kepada Allah kalau sampai aku melakukan itu. Aku malu kepada Allah kalau sampai aku meminta bantuan kepada selain Allah. Padahal Allah Maha Pemurah, Allah memberikan apa saja yang kita inginkan, Allah akan memberikan apa saja yang kita minta." Lalu Abu Muslim keluar dari rumahnya dan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat 2 rakaat di dalam masjid. Setelah itu dia berzikir, dia beristighfar, dan dia berdoa kepada Allah. "Ya Allah yang Maha Pemurah, ya Allah yang mengetahui segala rahasia yang tampak dan tidak tampak. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidak mau dan aku malu jika meminta pertolongan kepada makhluk lain. Maka aku hanya meminta kepadamu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ini gandum, gula, minyak, kepada istriku kerudung pakaian, dan kepada anakku pakaian sapi supaya apa? Supaya bisa diminum susunya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku ini, ya Allah. Amin." Kata Abu Muslim begitu. Kebetulan pada waktu itu ada seorang laki-laki yang berada tidak jauh dari Abu Muslim, berada di dalam masjid. Kemudian dia mendengar doa Abu Muslim yang aneh itu. Dia adalah salah satu pegawai dari khalifah. Kemudian dia berlari menuju istana menemui khalifah dan dia langsung menyampaikan atau melaporkan semua yang dia dengar di masjid kepada khalifah. Dia mengatakan, "Aku melihat sekarang ini ada seorang lelaki yang berdoa kepada Tuhannya dan meminta hal-hal yang aneh," kata beliau. Kemudian khalifah mendengar itu dan tertawa. Lalu dia berkata, "Aku sudah tahu siapa yang kau ceritakan. Aku yakin aku tahu siapa lelaki yang berdoa di dalam masjid dan meminta segala sesuatu itu, katamu itu aneh-aneh gitu. Dialah Abu Muslim, orang yang paling malu meminta kepada selain Allah, orang yang hanya meminta kepada Allah." Dia berkata begitu. Sekarang coba kau ulangi apa isi doa-doa yang dia panjatkan di dalam masjid. Kemudian si pegawai khalifah itu menceritakan semuanya. Kemudian dia katakan, khalifah katakan kepada pegawai, kirimkan semua barang yang dia minta ke rumahnya sebelum Abu Muslim keluar dari dalam masjid. Sampaikan semuanya kepada istrinya dan berikan satu lebih. Jadi lebih, jika Abu Muslim meminta satu maka lebihkan satu begitu. Sementara itu Abu Muslim tetap berada di dalam masjid untuk kembali berdoa dan membaca Al-Quran. Setelah dirasa cukup, dia keluar dari masjid dan pulang ke rumahnya. Istrinya menyambutnya dengan gembira, istrinya menyambutnya dengan penuh kehangatan. Kemudian dia berkata kepada Abu Muslim, "Kalau kau tidak mengikuti apa yang aku sarankan kepadamu untuk menyampaikan kepada khalifah, mungkin ini semua tidak akan sampai padaku." Kemudian
Abu Muslim kebingungan gitu. Abu Muslim terkejut mendengar ucapan istrinya. Dia bersumpah kepada istrinya, dia tidak pernah bertemu dengan khalifah, bahkan 1 minggu ini dia tidak bertemu kepada khalifah. Abu Muslim menjawab, aku pergi ke masjid dan mengadukan apapun keadaan kita hanya kepada Allah. Aku malu istriku jika aku harus meminta kepada selain Allah. Kemudian istrinya diam, dia meneteskan air mata, dia terharu dan dia bersyukur kepada Allah. Dia berterima kasih kepada suaminya dan berkata, alangkah mulianya engkau suamiku, alangkah mulianya jiwamu, alangkah indahnya perbuatanmu suamiku, alangkah pengasihnya Allah yang tidak pernah melupakan hambanya, yang selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk meminta hanya kepada Allah. Dari kisah Abu Muslim ini, Abu Muslim dan istrinya ini, kita mengetahui bahwa kita harusnya meminta hanya kepada Allah. Tidak ada zat lain yang kita mintai yang bisa memberikan seperti yang Allah berikan kepada kita. Allah memang tidak memberikan secara langsung gitu. Misalnya kalau kita meminta langsung ada di depan kita, tidak semuanya begitu. Allah tidak memberikan di saat yang terlambat juga, tapi tidak cepat juga, tapi Allah memberikan segala kebutuhan kita ini di waktu yang tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Abu Muslim yang meminta kepada Allah. Dan kiranya kita semua juga malu jika kita meminta kepada selain Allah, karena ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, akan ada kekecewaan di hati kita. Begitu saja, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.